Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Bagi kalian yang sudah mengikuti materi pembelajaran mengenai balok lentur dari awal sampai video ini, kalian pasti sudah paham bahwa kita itu sudah membahas secara terpisah pola kegagalan balok lentur satu-satu, yaitu plastik sempurna, lateral torsional buckling, dan tekuk lokal secara tersendiri-sendiri. Nah, di video Lightboard kali ini, rasanya saya ingin memberikan satu prosedural tahapan apa sih yang harus kita lakukan pertama kali, karena ketiga kemungkinan kegagalan tersebut itu mungkin. Ya, bagaimana? Mulai dari mana kita? Saya akan memberikan summary-nya, dan nanti saya akan memberikan satu contoh soal untuk kita bisa melihat aplikasinya lebih nyata dalam sebuah struktur baja lantai baja yang terdiri dari rangkaian balok-balok, ya. Oke, saya mulai dari tahapan pertamanya. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mau menghitung kekuatan nominal sebuah balok? Oke, yang pertama kali harus kita lakukan sebelum kita menghitung momen nominal sebuah balok adalah kita perlu mengecek kekompakan penampangnya. Kita sudah belajar caranya bagaimana kita menghitung penampang tersebut kompak apa enggak. Kita akan memeriksa apakah lambda suatu penampang, biasanya itu lambda flange-nya, lambda web-nya biasanya itu memenuhi syarat, apakah dia lebih kecil dari lambda P. Ini yang pertama kita lakukan. Oke, tahap pertama. Nah, baru kemudian tahap keduanya, setelah kita, kalau dia memenuhi syarat, ya, kalau dia memenuhi syarat ini, profilnya kompak, ya, mungkin saya taruhkan di sini. Tahap keduanya adalah cek LTB, ya. Kita cek LTB-nya, yaitu apakah panjang tak terkekangnya, ya, LB itu bila dibandingkan dengan LP dan bila dibandingkan dengan LR. Ini juga sudah kita bahas secara terpisah di video pembelajaran mengenai lateral torsional buckling. Nah, apabila LB yang kita punya itu lebih kecil dari LP, berarti tidak terjadi lateral torsional buckling. MN-nya bisa kita hitung itu sama dengan momen plastisnya, yaitu ZX kali FY. Itu juga sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya, bagaimana cara kita menghitung ZX-nya, ya. Nah, kalau dia ternyata berada di pada zonasi yang kedua, ini mungkin 2B ini saya buatnya, ya. Kalau nanti LB-nya itu berada di antara LP dan LR, dan saya juga sudah mendiskusikan bagaimana kita mendapatkan LP dan LR di video pembelajaran sebelumnya, silakan direview. MN itu akan, ini yang kita diskusikan sebelumnya, persamaannya cukup panjang, ya. Dan kalau dia LB-nya itu lebih besar dari LR, dia masuk ke zonasi yang ketiga di lateral torsional buckling. Dia mengalami elastic lateral torsional buckling. MN-nya itu dihitung menggunakan persamaan ini, dan ini cukup kompleks persamaannya. Saya tuliskan kembali di sini supaya kita bisa memahaminya. Menggunakan persamaan yang kompleks ini, ya. Itu tahapan yang kedua. Jadi, nah, kalau setelah ini kita lakukan, kita pasti akan ketemu salah satu kategorinya. Nah, masuk dari sini, mau yang ketiga saya, tapi ini kalau dia tidak kompak. Nah, yang ketiga ini tadi kan masuk kedua kalau dia memenuhi kompak. Kalau profilnya tidak kompak, biasanya itu lambda flange-nya itu berada dari antara lambda P dan lambda R, ya. Lambda R-nya. Kalau profilnya tidak kompak, peraturan mengatakan kita harus memeriksa terhadap
kekuatan tekuk lokal, kekuatan nominal balok mengalami tekuk lokal dan lateral torsional buckling. Mana yang terkecil dari keduanya? Itu yang harus dilakukan. Jadi ini yang pertama 3A, kita akan memeriksa dia terhadap kekuatan balok kalau dia mengalami profil tidak kompak, berarti dia mengalami tekuk lokal. MN adalah menggunakan persamaan yang ini, ya. Ini juga sudah saya bahas secara khusus di video pembelajaran sebelumnya bagaimana proses mendapatkannya. Oke. Nah, itu akibat tekuk lokal, dan 3B harus dicek apakah dia mengalami ini atau mengalami ini, ya. Kemungkinan dia tidak akan mengalami yang terkecil dari ketiga inilah. Jadi 2A, 2B, dan 2C dilakukan kembali. Kira-kira begitu. 2A, 2B, dan 2C. Dan ini dipilih mana yang terkecil dari kedua ini. Ambil yang minimum. Oke? Itu kira-kira prosedur kalau kita menghitung MN-nya. Mulainya bergerak dari mana. Dan di sini saya tidak mengikutkan kalau profilnya itu langsing, ya, hanya sampai tak kompak, karena profil langsing untuk profil-profil yang sering diproduksi baja itu jarang sekali profilnya itu langsing, bahkan tak kompak juga agak jarang sebenarnya terjadi, ya. Oke, kira-kira gitu prosedurnya. Nah, supaya kalian bisa kebayang, saya mau mengaplikasikannya ini kepada menganalisa sebuah floor system seperti terlihat di soal ini. Kita akan coba menganalisa balok-balok yang terlihat di sini. Mungkin khususnya kita akan melakukan dua, balok anak dan balok induk yang sudah terlihat di sini. Apakah dia mampu memikul beban-beban yang diberikan di sini bebannya? Dan saya akan juga melatih kalian menghitung beban kalau hanya diberikan informasi plat betonnya dan dinding bata. Di sini terlihat mechanical, electrical, dan plafon yang diinformasikan di sini sebagai beban mati dan dia digunakan sebagai kantor. Nah, itu bagaimana proses menghitungnya sebelum kita melakukan pengecekan dia kuat apa enggak. Di sini saya gambarkan kembali sketsa dari floor plan-nya yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, kita menggunakan WF 300 150 6,59 untuk balok-balok yang ini, balok-balok anaknya ini sebenarnya. Dan balok induknya yang berwarna merah jambu ini, pink, itu adalah 400, 200, 8, 13. Sebelum kita ngecek kekuatan dia kuat apa enggak, nanti saya akhiri dengan menghitung beban-bebannya, saya mau ke sini dulu bagaimana kita menghitung MN-nya ini dan MN-nya ini, ya. Kita mulai dari yang pertama ini. Ya. Kalau saya bilang itu mungkin balok anak lah ya. Balok anak. Menghitung kekuatan nominal balok anak. Kita lihat prosedur ini. Kita perlu cek kekompakan penampang. Kita ngecek ini pertama kali. Saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini tahap-tahapannya karena saya sudah punya video tersendiri di masing-masingan ini. Jadi hasil-hasil ringkasannya saja yang akan saya jelaskan. Kalian bisa lihat nanti di video deskripsinya juga ada transkrip kepada hitungan saya ya. Jadi ini sudah saya hitungkan buat kita lambda flange-nya untuk profil balok anak ini tadi. Ini mungkin balok anak. Lambda F-nya itu 8,33. Dan lambda P untuk profil kita ini yang menggunakan baja BJ41 dikatakan di soalnya itu 10,75. Berarti ini dia penampang kompak. Ya, kita sudah lewati yang pertama ini. Kalau dia kompak, berarti kita ke sini, lanjut ke kedua. Cek LTB-nya. Ya, LTB-nya kalau kita hitung ini LB-nya, ya, kalau kita misalkan asumsikan sekarang ini panjang tak terkekangnya itu adalah 6 meter, ya, kita lakukan perhitungan LP-nya itu untuk profil kita ini, saya sudah melakukan perhitungan buat kita 1638 mm. Berarti dia nggak masuk ke sini. Ya, kita hitung lagi dia LR.
LR-nya 4860 mm. Dia nggak masuk juga ke kasus 2B. Berarti dia masuk ke 2C. Gitu kira-kira. Jadi dari sini dia akan mengalami tekuk. Nah, kalau kita nggak mau itu terjadi, kita tahu seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika dia memasuki zona yang ketiga ini, itu kekuatannya sangat kecil sekali. Ya, dan kita sudah melakukan perhitungannya itu, kalau kita ikutin ini, nanti MN balok kita ini menggunakan persamaan ini, ya, itu nanti dapatnya setelah direduksi 0,9 MN-nya, ngomong-ngomong di sini saya tidak menuliskan reduksinya, hanya MN. Setelah kita reduksi kekuatannya itu hanya 60. Kalau dia tidak kita lakukan apa-apa, tidak kita berikan sokongan lateral, ini yang akan terjadi. Dia mengalami tekuk elastis. Nah, supaya kita bisa, keinginan kita adalah mencapai kekuatan tertinggi, mencapai plastik sempurna yang ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau mengklaim ini, mengklaim plastik sempurna, LB-nya ini harus kita kecilkan dengan cara memberikan, yang paling efektif adalah memberikan shear connector. Kalau shear connector itu karena shear connectornya merata dari sepanjang baloknya, itu dengan pemahaman berarti LB-nya itu sama sekali tidak sangat rapat sekali. Bisa dikatakan LB-nya itu 0 mm. Itu otomatis dia akan masuk ke zonasi plastik sempurna. Kalau itu kita bisa klaim momen nominalnya itu setelah kita lakukan reduksi itu 122. Dan ini kalau kita perhatikan itu besar sekali peningkatannya kalau kita bisa mencapai kekuatan maksimum dari pada balok tersebut dengan memberikan shear connector. Ya, itu kalau dia di balok kanan. Dengan cara yang sama, kita juga bisa melakukan MN untuk balok induk. Tahapan pertama, kita mengecek penampangnya dan sudah saya lakukan buat kita. Ini lambda flange-nya. Memang masuk ke kategori yang ketiga ini agak jarang untuk profil yang standar dari pabrikan, agak jarang masuk ke kategori yang ketiga ini. Oke, setelah itu lalu cek lagi LB dan terhadap LP-nya. Nah, LB di sini berapa? Balok induk ini. Karena ada balok anak di antaranya, seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, balok anak ini itu bisa berfungsi sebagai sokongan lateral kepada balok induknya. Jadi ini sebenarnya LB-nya, walaupun panjangnya 6 meter, tapi karena dia ditopang kiri kanannya, LB-nya itu 2000 mm. Dan LP-nya, kalau kalian hitung dan bisa cek di perhitungan sebelumnya, cara mendapatkan LP-nya ini 2260 mm. Ini artinya apa? Balok induk kita ini cukup sokongan lateralnya. Dia masuk ke kategori yang pertama ini, dia tidak mengalami lateral torsional buckling, berarti kita bisa klaim dia plastik momennya, dan setelah kita reduksi kekuatannya dapat 298,4 kilonewton meter. Oke, sekarang kita mau cek apakah balok-balok yang dipasang di sini itu kuat memikul bebannya, ya. Nah, mungkin sebelum saya mau menyampaikan kembali, mungkin tadi di proses perhitungan ini saya sangat singkat sekali. Saya paham kalau kalian belum ngerti mungkin karena belum menonton series video sebelumnya, silakan ditonton detailnya. Ada saya bahas mengenai detail-detail ini di video pembelajaran sebelumnya ya, supaya kalian bisa paham prosesnya. Oke, sekarang kita lihat beban yang mau dipikul. Ya, di soal ini kita dikasih tahu jenis-jenis beban yang mau kita pikul. Katakan yang ini sebenarnya sama dengan ini juga. Katakan karena dia memikul dinding, mungkin kita coba misalkan asumsikan ini yang mau kita analisa, karena ini mungkin batas ruangan. Jadi untuk balok anak ini ada yang namanya, kalau dia misalkan plat beton pertama beban matinya, kita hitung beban mati dulu ya. Plat beton. Plat beton itu akan menyebar ke sini, ke seluruh lantai ini,
Dan balok ini hanya akan memikul plat betonnya selebar tributary area-nya, setengah dari tributary area-nya itu adalah setengah dari jarak antar balok. Ya. Ini juga setengah dari antar balok kiri kanannya. Inilah areal pembebanan untuk balok anak yang ini. Dan ini namanya tributary area. Tributary area. Dan lebarnya ini kalau 1 meter ke kiri dan ke kanan, ya sama akhirnya dia jadi 2 meter. Nah, jadi balok tersebut akan memikul plat beton. Kalau kita lihat perhitungan berat jenis dari beton itu kan 2.400 kg per meter kubik. Kalau di soal ini kita memiliki tebal 10 cm, 0,1 meter, dan kita kalikan 2 meter tributary area-nya ke kiri ke kanan, kita akan mendapatkan nilai beban merata yang akan dipikul oleh balok tersebut dari plat beton saja 480 kg per meter. Dan berat sendiri dari balok anak kita tersebut, kita bisa lihat dari tabel profil baja, itu 36,7 kg per meter. Dan di sini kita akan menghitung juga berat dari dinding yang ketepatan berada pada balok kita tersebut. Kalau misalkan balok yang lain, misalnya yang di tengah ini tidak ada dinding, berarti tidak kita perhitungkan. Ini kita asumsikan misalkan ada beban dinding di situ. Dan dinding dari peraturan kita tahu 250 kg per meter persegi, kita kalikan tingginya, katakan tingginya 3 meter, ya. Di soal ini, berarti ini adalah 750 kg per meter panjang dari baloknya. Dan kalau di sini mechanical elektrikalnya dan plafonnya ini masing-masing 10 kg per meter persegi dan 5 kg per meter persegi. Ini dikalikan tributary area-nya dikalikan 2 meter. Ini nanti kalau kalian ini jadinya dapat 20 kg per meter, ini 10 kg per meter. Kalau kalian totalkan ini, nanti dapat beban totalnya ini adalah 1.296,7 kg per meter. Dan untuk beban mati, beban hidupnya, ini disebutkan sebagai beban kantor. Beban kantor itu di peraturan itu 250 kg per meter persegi dikalikan dengan tributary area-nya, ini jadi 500 kg per meter. Ya. Nah, ini beban mati, beban hidup, kita bisa sudah paham sekali mencari beban ultimate-nya. Beban ultimate-nya adalah 1,2 dead load tambah 1,6 live load. Ya, kita kalikan ini kali 1,2, ini kali 1,6. Kita akan mendapatkan ultimate-nya sekitar 2.356,4 kg per meter. Inilah beban yang mau dipikul oleh balok kita ini. Ya, dengan pemahaman bahwa balok anak itu akan memikul beban merata, kalau kita asumsikan ini sebagai beban merata pada balok sederhana, kita akan dapat momen ultimate-nya itu menggunakan 1/8 KL kuadrat. Ya, ini akan dapat nanti bebannya kalau saya konversi menjadi satuan kilonewton meter di akhirnya ini 106,02 kilonewton meter. Ya. Nah, kalau ini yang terjadi, kalau tadinya kita tidak melakukan desain yang menggunakan shear connector, kita membiarkan dia mengalami tekuk elastis lateral torsional buckling, dia tidak akan mampu memikul ini. Karena kekuatannya hanya 63,1, beban yang mau dipikul adalah 106. Makanya kita perlu shear connector sehingga kekuatannya meningkat 122 sehingga dia mampu memikul 106,02 kN ini. Ya. Bagaimana dengan balok induk? Balok induknya ini akan menjadi beban-beban terpusat di sini dari reaksi perletakan dari balok anaknya. Jadi untuk balok induk ini dia kalau ini balok anak tadi ya, balok anak itu seperti beban merata seperti begini aja. Ya, ini Q, ini L. Tapi kalau balok induk, ini akan ada menjadi beban terpusat dari sini, P,
P dan P, ya, di mana P ini adalah reaksi perletakan dari balok anaknya. Karena reaksi itu adalah setengah dari total beban yang bekerja, setengah dari sini, dan balok yang setengahnya lagi dari sebelah sininya, maka beban di sini itu adalah sama dengan total beban QU dikalikan L. Ya, ini kalian bisa melakukan analisa strukturnya untuk mendapatkan MU-nya di sini, dan di sini tidak akan saya detailkan. Ini MU-nya untuk balok induk itu 282,72 kilonewton meter. Ya, ini 282,72 kilonewton meter. Kapasitas balok induk kita 298,4 kilonewton meter. Jadi di sini dia balok anak dan balok induk kuat, tapi dengan catatan balok anak itu harus memiliki shear connector, dan balok induk karena dia disupport oleh balok anak, dia cukup untuk memiliki kapasitas maksimumnya. Kira-kira begitu uraiannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana proses kita menghitung momen nominal pada sebuah balok. Tentunya ini juga harus perlu dilengkapi dengan kita menghitung kekuatan gesernya, dan itu yang menjadi topik pembicaraan kita di video pembelajaran selanjutnya, bagaimana kita menghitung kekuatan nominal balok, kekuatan geser nominal balok ketika dia memikul beban. Terima kasih buat perhatiannya, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.